Selamat siang rekan-rekan sekalian dari Indonesia Malang. Saya Muhammad Kholidin, NIM 191-269, akan menyampaikan hasil resume materi mata kuliah kebijakan ketenagakerjaan. Dari materi yang sudah kita terima, ada beberapa pengertian istilah yang kita ambil untuk ketenagakerjaan. Yang pertama adalah kesempatan kerja, kemudian tenaga kerja dan angkatan kerja. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja atau permintaan atas tenaga kerja. Kemudian tenaga kerja adalah bagian penduduk yang dianggap dapat berpartisipasi dalam proses ekonomi, dan angkatan kerja adalah tenaga kerja yang bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ada beberapa isu di dalam ketenagakerjaan yang saat ini sedang diperhatikan. Yang pertama adalah situasi ketenagakerjaan yang sudah mulai berubah. Yang pertama adalah era industri 1.0 sampai yang sekarang adalah 5.0. Yang kedua adalah isu pengangguran dan tingginya angka pengangguran. Ini yang menjadi isu penting di dalam penentuan kebijakan ketenagakerjaan. Kemudian kriteria ketenagakerjaan ada 5. Yang pertama penduduk, kemudian usia kerja atau manpower, ketiga angkatan kerja, yang keempat penduduk, usia kerja, dan yang kelima adalah bekerja. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah bahkan ketenagakerjaan secara ringkas. Di atasnya adalah penduduk dibagi menjadi 2, ada usia kerja, ada non usia kerja. Kemudian dari usia kerja terbagi juga menjadi 2, ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terbagi menjadi 2, bekerja dan tidak bekerja. Nah, yang bekerja itu masuk ke dalam dunia kerja. Kemudian yang tidak bekerja, inilah yang menjadi pengangguran. Nah, pengangguran juga ada 3 macam, pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah menganggur. Sumber data ketenagakerjaan ada 2. Data ketenagakerjaan nasional, dasar BPS atau Badan Pusat Statistik melaksanakan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui berbagai kegiatan sensus dan survei. Yang pertama adalah sensus penduduk. Ini yang pasti dilakukan untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk yang ada di negara. Sensus penduduk itu ada beberapa sensus penduduk, survei penduduk antar sensus, dan survei sosial ekonomi nasional atau SUSENAS, dan survei angkatan kerja nasional. Nah, yang kedua adalah Sakernas, merupakan survei yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan dengan pendekatan rumah tangga. Itu adalah 2 sumber data ketenagakerjaan. Kemudian kita masuk ke dalam konsep pengangguran. Apa itu pengangguran? Didefinisikan adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, bersedia untuk bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Definisi ini digunakan pada pelaksanaan Sakernas 1986 sampai 2010. Sedangkan sejak tahun 2001, definisi pengangguran mengalami penyesuaian atau perluasan sebagai berikut. Pengangguran adalah mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,
Kemudian yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja, sebelumnya dikategorikan sebagai pekerja. Pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja. Macam-macam pengangguran ada ini adalah macam-macam pengangguran. Ada 3 macam pengangguran friksional, kemudian pengangguran struktural, dan pengangguran musiman. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara, yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi geografis antara pelamar kerja dan pembuka lamaran pekerjaan. Kemudian pengangguran struktural adalah keadaan di mana menganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seorang harus menganggur. Ini ilustrasi di ketenagakerjaan. Jumlah penduduk yang besar, dan penduduk itu memiliki keterampilan, tidak memiliki keterampilan menjadi sebuah kerugian bagi negara. Dari jumlah penduduk yang besar itu, penduduk yang memiliki keterampilan itu adalah keuntungan negara, karena nanti akan terserap dalam dunia kerja. Beberapa penyebab terjadinya pengangguran ada 5. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, struktur lapangan kerja tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kerja terdidik dan kemudian tenaga kerja terdidik tidak seimbang, adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan apresiasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur tenaga kerja Indonesia, penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Kemudian data statistik dan pembangunan ini adalah yang menentukan nanti arah kebijakan ketenaga kerjaan itu seperti apa. Keputusan atau kebijakan diambil berdasar situasi dan kondisi yang objektif dari permasalahan yang dihadapi. Perlu data, hasil sensus atau survei yang merupakan gambaran situasi kondisi yang objektif. Program pembangunan sektor sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan taraf kesejahteraan. Sasaran adalah penduduk atau kelompok penduduk. Perencanaan program dirumuskan berdasarkan kajian tentang suatu situasi dan kondisi yang biasa disebut dengan analisis. Dampak jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang besar 265 juta jiwa tahun 2018 serta tingkat pertumbuhan yang masih tinggi mengakibatkan kadar konsentrasi penduduk atau kepadatan yang tinggi, proporsi penduduk muda dan produktif tinggi, meningkatkan permintaan kebutuhan pokok. Ada aspek positif dan negatif. Yang positif adalah konsentrasi penduduk tinggi meningkatkan daya saing antar penduduk, kemudian memicu peningkatan kreativitas dan inovasi. Berikutnya adalah konsentrasi penduduk yang tinggi membuat akses terhadap layanan sosial mudah terjangkau, memperpendek jarak, dan efisien. Kemudian yang negatif, penambahan penduduk berarti menambah penawaran jumlah pekerja. Konsep diminishing returns berlaku. Penambahan output tidak sebanding dengan meningkatnya jumlah pekerja. Konsentrasi penduduk dengan kesejahteraan rendah meningkatkan kerawanan sosial. Kemudian komposisi umur dan produktivitas seperti ini. Berikutnya kesetaraan gender. Ini juga jumlah perempuan semakin seimbang dengan jumlah laki-laki. Tingkat pendidikan perubahan semakin meningkat. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita semakin tinggi. Tingkat kesadaran hak dan wanita sejalan dengan tingkat kesadaran hak asasi manusia umumnya. Bagian besar wanita lansia masih harus mandi.
penduduk dan permintaan produksi, data penduduk dan permintaan dan produksi. Jumlah penduduk besar meningkatkan permintaan barang dan jasa. Daya beli tinggi memicu pertumbuhan ekonomi. Jumlah permintaan besar menguatkan produksi massal. Dengan teknologi tinggi, permintaan besar akan meningkatkan efisiensi dan menekan ongkos per unit output. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir pada ilustrasi pekerjaan dari awal sampai saat ini. Society 1.0 sampai. Mari kita lihat video penjelasan berikut ini. Society 1.0 adalah fase di mana masyarakat pada saat itu hidup dengan berburu dan berkumpul bersama. Masyarakat pada saat itu berburu bersama-sama untuk bisa hidup, makan, dan berkembang biak. Setelah fase 1.0, masuklah manusia pada fase Society 2.0. Pada momen ini, masyarakat sudah mulai berubah. Tidak lagi bekerja dengan berburu, tapi mereka hidup dengan bertani, bercocok tanam, menanam sayuran, buah-buahan, mereka menikmati, dan mereka hidup dari apa yang mereka tanam. Dari berburu, bertani, masuklah masyarakat ke fase Society 3.0. Itu fase indah. Fase di mana pabrik-pabrik mulai berkembang. Masyarakat pun mulai berubah. Mereka tidak berburu, tidak bertani, tapi mereka bekerja di pabrik-pabrik yang berkembang pada saat itu. Mereka pergi, berangkat, bekerja di pabrik, mendapatkan gaji, dan akhirnya mereka bisa mencukupkan ekonomi keluarga. Pada fase Society 4.0, sebagian besar manusia tidak lagi bekerja di pabrik, tapi mereka bekerja dengan menggunakan informasi. Ini adalah fase informasi, di mana masyarakat bekerja dengan menggunakan internet, menggunakan teknologi. Fase informasi. Bekerja dari mulai tahap pertama Society 1.0, berburu, kemudian bertani, kemudian bekerja di pabrik, dan fase 4.0 adalah fase ketika manusia mulai menggunakan teknologi dan terjadilah transfer informasi. Tahap terakhir yang sekarang kita masuki adalah fase Society 5.0. Jadi sebuah konsep bagaimana hubungan manusia, bagaimana semua apapun terjadi terpusatkan kepada manusia. Teknologi, kecanggihan, semuanya digunakan untuk mendukung manusia. Bukan fokus pada teknologi, tapi fokus pada manusia. Artinya apapun teknologi yang ada, semua digunakan untuk manusia. Itulah gambaran Society 5.0. Yuko Harayama. Teruskan bisa cek di Google, di YouTube beliau mengatakan tentang Society 5.0. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada siapa? Pada manusia. Jadi kalau revolusi industri 4.0 di mana kecerdasan buatan kemudian menggantikan peran manusia. Nah, Society 5.0 ini melihat bagaimana teknologi itu bisa dilakukan, digunakan untuk mendukung kegiatan manusia. Jadi selamat datang di Society 5.0. Terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.